Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fadilah dengan 2225240060. Di sini saya akan menyelesaikan penyelesaian dari 4 materi. Yang pertama yaitu himpunan dan fungsi. Yang kedua yaitu metode dan teknik pembuktian. Yang ketiga yaitu sistem bilangan real. Dan yang keempat yaitu aplikasi supremum dan infimum. Langsung saja kita ke penyelesaian yang pertama yaitu materi himpunan dan fungsi. Soal yang pertama yaitu buktikan bahwa F, A memetakan B dan G, yaitu B memetakan ke C, keduanya surjektif. Maka fungsi komposisi G komposisi F ini adalah A memetakan C juga surjektif. Langsung saja. Di sini kita diketahui F-nya adalah A memetakan ke B dan ini surjektif. Kemudian G-nya juga B memetakan ke C, ini juga sama surjektif. Ya, yang akan dibuktikan ini adalah ketika G komposisi F sama dengan A memetakan ke C juga surjektif. Sekarang buktinya itu ambil sembara dari C elemen dari himpunan C. Nah, karena B ini surjektif, maka ada B anggota himpunan dari B. Nah, sehingga G dari B ini adalah C. Nah, kemudian karena F juga surjektif, maka ada A anggota himpunan dari A, sehingga F dari A itu adalah B. Maka G komposisi F dari A itu adalah G dari F dan dari A sama dengan G dari B sama dengan C. Komposisi F ini surjektif. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu metode dan teknik pembuktian. Soalnya adalah buktikan jika n kuadrat adalah bilangan genap, maka n adalah bilangan genap. Gunakan kontra positif. Jika n kuadrat bilangan genap, maka n bilangan genap. Yang diperintahkan di sini itu adalah gunakan kontra positif. Maka strateginya itu jika n ganjil, maka n kuadrat juga ganjil. Ini buktikan. Misalkan n ini ganjil, kita bisa tulis dengan n sama dengan 2K ditambah 1, K ini adalah anggota dari Z atau bilangan bulat. Nah, setelah kita bertemu ini, kita kuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan, maka jadi
M kuadrat 2K ditambah 1 kuadrat. Ini kita kerjakan. 2K dikali dipangkatkan 2 berarti 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 kuadrat itu menjadi 1. Sehingga hasilnya itu kita pecahkan lagi menjadi 2K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Nah, jadi bentuk ini adalah hasil dari kontra positif. Nah, maka hasil ini adalah ganjil. Nah, jadi hasilnya ini 2 dikali 2K kuadrat tambah 2K ditambah 1 adalah ganjil. Selanjutnya yaitu penyelesaian dari sistem bilangan real. Sini soalnya adalah tunjukkan bahwa himpunan bilangan rasional memenuhi sifat lapangan tetapi tidak memenuhi sifat kelengkapan. Yang pertama, ini kita akan membuktikan bahwa ini atau bilangan rasional ini adalah lapangan. Jadi untuk setiap perlu kita ketahui bahwa sifat lapangan yang dipenuhi itu adalah untuk setiap jadi sifat lapangan ini untuk setiap A, B, anggota dari Q, sehingga akan terjadi tertutup terhadap tambahan atau pengurangan, perkalian, dan pembagian. Atau ini akan memiliki elemen identitas. Yang pertama, jumlahan sama 0, perkalian sama 1. Nah, selanjutnya sifat yang selanjutnya itu punya inverse. Negatif A, anggota dari Q, dan juga 1 per A, anggota dari Q, ketika A ini adalah tidak sama dengan 0. Kemudian di sifat lapangan ini berlaku sifat asosiatif, komutatif, dan distributif. Jadi kesimpulannya untuk Q adalah lapangan ini terbukti. Nah, kemudian bagian yang kedua, ketika Q-nya ini tidak lengkap. A ini sama dengan X anggota dari Q X kuadrat kurang dari 2. Jadi A ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu tidak kosong. Yang kedua itu di batas atas. Tapi supremum A ini adalah akar dari 2. Tapi akar dari 2 ini kurang dari anggota Q. Jadi supremum ini tidak ada. Jadi untuk supremum ini tidak ada di Q.
kesimpulannya itu untuk Q atau bilangan rasional ini memenuhi dari semua sifat lapangan tetapi tidak memenuhi sifat kelengkapan. Nah, maka Q ini adalah lapangan yang tidak lengkap. Penyelesaian yang keempat yaitu materi dari aplikasi supremum dan infimum. Soalnya ini adalah jika A komplement dari B dan B ini terbatas di atas, buktikan bahwa supremum A kurang dari supremum B. Jadi langkah pertama yaitu karena B ini terbatas, B terbatas di atas. Nah, maka supremum B ini ada. Kemudian karena A komplement dari B, maka setiap elemen A juga elemen dari B. Kemudian langkah yang kedua yaitu sifat dari supremum. Nah, karena supremum B ini adalah batas dari B, maka X kurang dari supremum B ini untuk semua X anggota dari B. Nah, karena A komplement dari B, maka X kurang dari supremum B ini untuk semua X anggota dari A. Nah, jadi supremum B ini untuk semua X anggota dari A. Langkah yang ketiga yaitu kita menggunakan definisi dari supremum. Yaitu ketika supremum A jadi supremum A ini batas atas yang terkecil dari X. Karena supremum B ini adalah salah satu supremum A. Karena supremum B ini adalah salah satu batas A, maka bisa kita bilang bahwa si suplemen A ini kurang dari suplemen B. Jadi kesimpulannya adalah supremum A ini kurang dari supremum B. Maka ini adalah terbukti. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai penyelesaian dari 4 materi tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.